Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam di atas ombak. Jawab salam masih kagak ombak. Kalau kapal selam di atas ombak, dayung sekoci ke pinggiran. Kalau kak salam kagak kompak, itu tanda hati banyak persoalan. Ya lu, banyak soalnya. Ya jawab soalnya. Soal ini kok. Ulang lagi ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan kali ini kita akan kaji tentang momen yang sangat luar biasa yang akan kita hadapi. Saudara-saudara kita sudah ada di Masjidil Haram. Jadi sekarang kloter terakhirnya hari ini, ya sudah kumpul 200 ribu dari warga Indonesia yang terkumpul di sana. Mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita akan menjadi haji dan hajah mabrur, akan dimudahkan, diringankan, semua manasik-manasiknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehat walafiat, hasil yang dimaksud kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan insya Allah mendapatkan haji wal hajah mabrur wal mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di dalam ayat yang kita baca tadi walaupun ayat sebelumnya ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas shalihin. Ini doanya luar biasa. Kenapa Nabi Ibrahim ini berdoanya begitu? Ini dikarenakan beliau sudah usia hampir 90 tahun belum dikaruniai anak, belum dikaruniai keturunan. Nah makanya kita nih, maaf, mungkin ada saudara kita, amalkan amalan Nabi Ibrahim ini. Ya ini salah satu dengan banyakin doa Rabbi habli minas shalihin. Ya pertama, ya Allah karuniakanlah kepadaku termasuk orang-orang yang soleh. Nah doanya bukan hanya untuk dirinya, tetapi anak keturunan dan istriku, istri dan anak-anakku menjadi anak yang soleh. Maka kemudian dalam ayat yang lain setelah didatangi oleh berbagai macam halangan, akhirnya Nabi Ibrahim fabasyarnahu bighulamin halim, maka diberikan kabar gembira tentang seorang anak yang akan lahir sangat halim, santun. Ya ini apakah Ishak atau Ismail? Nah ini ada dalam kalangan beberapa pendapat, ini katanya Ishak. Lah ini yang dimaksud di sini adalah Ismail. Ya, kenapa Ismail? Karena ada prosesnya juga panjang, cuma tidak diabadikan di dalam Al-Quran tentang berita gembira kelahiran Ismail itu secara langsung. Kalau kelahiran Ishak kan diberitakan langsung namanya tuh. Jadi ketika sudah dilahirkan Ismail, maka 6 tahun kemudian atau 4-5 tahun kemudian baru malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah memberikan gembira tentang akan lahirnya Ishak, tapi Ismail dulu, gitu tuh. Jadi perbedaannya nggak jauh beda. Maka kata Allah, aku kabarkan gembira kepada wahai Ibrahim akan lahirnya anak keturunanmu yang seorang anak yang sangat penyantun.
Maka kemudian kisahnya kita nggak usah cerita lah, udah paham ya, dengan sabab pernikahan barunya dengan Siti Hajar yang direstui bahkan diminta oleh istrinya. Kan kalau dalam kisahnya kan beberapa kali Siti Sarah minta. Awal-awal kan Ibrahim dong, ibu punya suami tawarin ke saya, oh enggak enggak salah. Nabi Ibrahim nolak dulu, nolak beberapa kali, tapi kemudian dengan pertimbangan kalau seandainya tidak memiliki keturunan, siapa yang akan meneruskan estafet tentang penyebaran daripada agama Allah, putus ya. Maka atas pertimbangan itu kemudian menikah dengan Siti Hajar. Maka kemudian lahirlah Ismail. Nah setelah lahir itu kita pahamlah seperti apa kasusnya, dimana namanya hati ya sudah, ya susah juga ya, awal tulus ikhlas, lama-lama kok ini laki kok miring ke sebelah mulu. Tiap hari nengokinnya Ismail gitu kan, namanya setan kan datangnya begitu gitu, diprovokasilah hatinya Siti Sarah. Akhirnya sudah Ismail, ya Ibrahim sudah, saya tidak mau melihat dia lagi, mereka lagi saya tidak mau. Maka kemudian dari Palestina diasingkan sampai ke Mekah ya. Dekat nggak tuh Palestina ke Saudi? Jauh itu, luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim atas petunjuk Allah membawa Siti Hajar dan Ismail kecil sampai ke sekitar Ka'bah. Nah disitulah diletakkannya. Maka kemudian kita pangkas dengan ayat ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail itu dia sudah menjadi seorang pemuda yang bisa bantu ayahnya, ya remaja lah kalau kita, ya mungkin anak-anak SMP, SMA lah ya, sekitar 14-15 tahun. Karena orang yang sudah bisa mampu bekerja dalam patokan Imam Syafi'i adalah 15 tahun untuk laki-laki. Gitu kan, ukuran balik kan. Ya, kalau perempuan kan ukurannya menstruasi. Untuk ukuran balik. Balik kalimat di situ artinya terkena taklif, terkena syariat. Jadi kalau kagak sholat wajib kena hukuman. Gitu. Beda dengan orang yang belum balik. Nah ada juga hukum lagi ya, kalau seandainya anak yang belum balik meninggal, jadi tabungan untuk orang tuanya belum dianggap punya dosa, kan gitu dalam kaidah fikih. Maka tatkala Ismail itu sudah remaja, bisa membantu daripada Ibrahim, maka kemudian Nabi Ibrahim ternyata bermimpi dia, di mana dalam mimpinya dia bermimpi menyembelih Ismail. Itu terjadi pada malam 8 Zulhijjah. Jadi pada malam 8 Zulhijjah bermimpi, dalam mimpinya menyembelih Ismail. Pertama dia berpikir, maka disebut tarwiyah. Jadi tarwiyah itu berpikir, merenung, benar enggak? Ada juga tarwiyah dalam kata tarawah. Tarawah itu artinya mempersiapkan bekal minuman menghadapi, yaitu untuk persiapan di padang Arafah. Jadi bahasa Arab itu luas maknanya. Tapi kalau kita kembalikan kepada makna asal, tarwiyah itu artinya adalah berpikir, merenung, mempertimbangkan. Ini benar apa kagak sih perintah Allah? Karena kaidahnya kalau mimpinya Nabi dan Rasul adalah mimpi benar. Beda sama mimpi kita kan. Kalau kita mimpinya kan kemana-mana. Ya kalau siangnya bikin gorengan, kan mimpinya jual gorengan. Tergantung siangnya kalau kita kan. Kalau siangnya kita banyak pikiran di titik itu, pasti mimpinya begitu. Ya apalagi kalau mimpinya sebelum tidur dan nonton film hantu, tidurnya pasti begitu tuh, nyambung ke mana-mana. Makanya kalau sebelum tidur matiin TV, jangan dibiasain tidur sambil nonton di TV, apalagi tidur sampai nonton handphone. Sekarang TV udah gak berlaku, gak usah di handphone, tidur sampai plak kesini ke muka. Ada yang begitu tuh, ya saking asiknya lihat. Sekarang kan maaf kita nggak bisa menafikan TikTok, YouTube. Kadang-kadang nunggu sambil mata merem kan kita ambil handphone buka. Yang ditonton udah deh nggak usah mona. Jarang yang orang lihat Al-Quran. Rata-rata lihat yang begitu. Ini viral apa nih yang viral nih? Ya kasus Pina, kasus ini. Nah yang ditonton begitu kadang-kadang. Nah ini berbahaya. Sesungguhnya berbahaya kalau kita tidur diawali dengan hal-hal yang tidak baik. Biasanya alam bawah sadar kita nanti tidurnya nggak baik. Dan ingat, tidur itu adalah mati. Jadi ada dua mati yang ketika tertidur, mati yang beneran. Kalau mati tertidur ruhnya balik lagi. Tapi kalau orang mati beneran ruhnya nggak balik lagi.
Makanya orang tertidur itu ruhnya lepas tapi ada kayak layang-layang. Betul layang-layang? Nah, kalau layang-layang di atas tuh, dia di atas tapi ada benang yang ikat. Nah orang tidur tuh begitu, ruhnya itu lepas dari raganya. Makanya berkelana dia sampai kemana-mana kan, sampai ke ujung pohon sampai itu dalam mimpi. Bahkan ke luar negeri bisa nyampe, bahkan bisa menembus langit. Banyak orang bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, bertemu dengan orang-orang soleh dalam mimpinya. Tapi ada juga yang bertemu dengan setan. Kan begitu macam-macam mimpi. Makanya kenapa kalau sebelum tidur kita diberikan arahan baca muadzzatain, An-Nas, Al-Falaq, Qul ayat kursi, minimal itu, minimal muadzzatain, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, Al-Fatihah, usapkan ke seluruh tubuh, lalu posisikan badan ke sebelah kanan. Enak, jangan begini gitu. Tidur udah kayak maaf ya, berdebok pisan jatuh. Tidur biasakan ke sebelah kanan, ya, karena itu merupakan sesuatu. Jadi tidur yang bagus bagaimana buatnya? Emang ini tidur yang bagus, coba tanya dokter kesehatan. Kalau tidur tertekan begini itu nggak bagus karena tulang tertekan. Kalau kita tidurnya agak miring itu tulang tertekan. Jadi kalau orang yang tidurnya sering begini itu kecenderungan dia pertama pernapasan kurang bagus, yang kedua tulangnya juga nggak begitu bagus. Maka tidur itu agak miring-miring ke kanan, itu akan lurus tulang. Jadi menghindari maaf yang bongkok. Gitu. Kalau ada orang yang maaf begini, nah itu mungkin kebanyakan tidurnya sambil begini, morongkol kata Rasulullah. Betul morongkol, ngeringkal kan? Ingat morongkol. Ya kita kembali ya Bu. Jadi ketika itu kemudian Allah memerintahkan dalam mimpi itu untuk menyembelih Ismail. Hari pertama tanggal 8 itu malam 8, udahlah mungkin ini mimpi biasa kali. Mungkin ini juga kurang benar. Tetapi ternyata mimpi itu terjadi pada malam ke-9. Malam ke-9 inilah yang kemudian disitulah maka kita mengenal namanya Arafah. Arafah itu artinya Arafah, meyakini mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah. Ulama fikih mengatakan sunnah muakkadah. Jadi sunnah sangat dianjurkan. Jadi nanti tanggal 8, tanggal 9 ya kalau kita tidak ada halangan, karena saya tahu kan ibu-ibu ada halangan ya, iya kan ada halangan. Kalau laki-laki kan nggak ada halangan, halangannya cuma males doang gitu. Kalau ibu-ibu kan ada sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk itu. Maka kemudian ya setelah Arafah, maka kemudian dia datang kepada Ismail. Nah datanglah kepada Ismail, maka ayat yang dibaca, kalimat yang dibaca ya bunayya, kalimatnya ya bunayya. Kalau yang namanya ya bunayya itu kalimat anakku sayang. Wahai anakku sayang, itu panggilan yang sangat lembut. Wahai anakku sayang, ayahanda 2 malam bermimpi. Apa mimpi ayahanda? Mimpi bahwa ayah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka kata Ismail, ya abadi, wahai ayahanda kita cinta, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka insyaallah aku akan termasuk orang yang sabar. Tuh kata Ismail. Makanya Bu, ini pelajaran untuk kita nih, bagaimana jadi orang tua dengan anak. Kalau ada apa-apa tuh jangan kayak ngajak sama hamba, tapi sama anak itu harus dialog. Jadi kalau ada masalah itu jangan main hantem, main kasar. Maaf ada gitu kalau mendidik anak itu ucapan-ucapan yang nggak pantas keluar, tangan melayang kemana-mana, nggak boleh begitu. Apalagi anak itu sudah remaja. Kalau anak-anak mungkin masih dia takut ya. Anak-anak kecil mungkin kita bentak takut, tapi kalau anak-anak sudah remaja dibentak bisa lebih galakkan daripada kita. Nah ini yang diajarkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ismail itu sudah remaja, maka mengajarkan kepada anak-anak kita yang sudah mulai balik, maka metodenya diskusi, belajar diskusi dengan anak kita. Nah ini kan kamu sudah mulai tumbuh dewasa, kira-kira apa misalnya masalahnya, maka masalah itu ceritakan dengan penuh kasih sayang. Makanya ibu nih hati-hati, ini bapak nih yang ngajarin begitu. Bapak aja lemah lembut, Nabi Ibrahim lemah lembut, apalagi ibu. Makanya kadang-kadang saya sedih, misalnya maaf ada tetangga yang saya nggak bisa nyebutin, itu maaf kalau marahin anak, ya Allah. Kalau anak sebesar itu dimarahin bukannya takut Bu, apalagi anak-anak sekarang ya, bisa lebih galak. Maka banyak di televisi tayangan bagaimana anak yang
berani maaf sampai membunuh orang tuanya. Bisa jadi begitu. Apalagi maaf ada juga anak yang warisan orang tuanya, gara-gara warisan sampai rumah orang tuanya digusur, dihancurin. Ada kan ditipikan begitu. Ini gara-gara mungkin dulu ngajarnya kurang benar. Karena kalau ngajarnya penuh dengan kasih sayang, anak juga kita mikir-mikir juga. Masih banyak juga anak yang sekarang sama orang tuanya, Masya Allah, sampai orang tua sakit aja masih. Kalau sekarang mah, ya Allah, orang tua udah tua kadang-kadang malas mengurusin, berebut untuk tidak mengurusin. Kalau sekarang udah di rumah semua aja, yang paling besar dia, nggak mau keinjak orang tua yang udah jompo. Kan sekarang pada begitu. Atau yang lebih parahnya bahkan dititipin di rumah jompo. Padahal pahala yang terbesar untuk kita anak itu ada ketika orang tua sudah tua. Surganya itu di situ. Al jannatu tahta ummahatik, itu di situ sebenarnya. Surga ada di bawah telapak orang tua kita manakala orang tua kita sudah uzur. Kalau orang tua masih beleger-beleger mah dicuciin kakinya juga biasa-biasa aja. Kan ada tuh ya, katanya kalau pengen berkah cuciin kaki orang tua. Ya kan ada diminum airnya, kan ada begitu kan. Minum airnya begitu. Sebenarnya bukan begitu. Yang dimaknai dalam Al-Quran itu sesungguhnya ketika orang tua sudah sepuh, orang tua sudah tua renta, maka pada saat itulah orang yang dijamin ahli surga adalah yang berbakti ketika orang tuanya sudah tua. Kalau orang tuanya masih gagah, ya di sini masih ada yang punya orang tua sudah sepuh. Ada, itu lahan untuk kita. Lahan untuk kita. Lahan. Jangan sampai gini dulu. Kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak sepenggala. Yang begitu kan terjadi ya. Orang tua nih kita sama anak mah nggak pernah pamrih. Coba deh, kalau masih pernah pamrih nggak? Dari mulai kita maaf ibu-ibu ngelahirin sampai anak-anak sekarang sudah ada yang sarjana, ada yang kerja. Mau dikasih duit ibu kira-kira marah-marah nggak kalau nggak dikasih gaji orang anaknya? Nggak kan? Lihat anak bahagia sudah senang kita ya. Tapi kita anak kadang-kadang kepada orang tua beda. Ngasih mikir-mikir. Oh, 500.000 ini per bulan dijatah kita, dimikir-mikir kan. Padahal harusnya nggak boleh mikir-mikir. Saya tanggung nafkahnya. Nafkahnya apa? Artinya sandang, pangan, papannya dijamin sama anaknya. Bukan kasih 500.000 udah lepas atau diri sebulan sekali aja ngontrol. Orang tua dibiarin, nggak boleh begitu. Tapi kita tanggung nafkahnya. Dulu kita lagi kecil, kita ditanggung nafkah oleh orang tua, maka kewajiban kita sekarang anak yang sudah mulai mapan menanggung nafkah orang tua. Kan ada maaf ya, orang tua dulu kita mungkin belum pernah diakikahin ya kan. Orang tua kita kan dulu kadang-kadang orang tuanya, maaf orang nggak berada juga nggak akikahin. Kita punya rezeki, akikahin orang tua kita. Pak Ustaz sudah meninggal orang tua kita, nggak apa-apa, akikahin orang tua kita. Siapa tahu orang tua kita yang sudah almarhum belum diakikah. Iya, itu tanggung jawab kita. Ya, kalau udah meninggal, walaupun sudah meninggal, apa-apa namanya bersedekah. Bersedekah itu adalah suatu kebaikan. Kita kembali ya. Jadi pelajarannya sama anak kita ketika ada suatu problematika, ada masalah, maka kedepankan diskusi dengan penuh rasa kasih sayang. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, maka setelah keduanya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika Ismail sudah ikhlas, Siti Hajar sudah ikhlas, Nabi Ibrahim sudah ikhlas, maka kemudian mereka bertiga ini berangkatlah ke tempat untuk penyembelihan Ismail. Tiba-tiba di tengah jalan datanglah setan menggoda Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu tega banget. Anak yang satu-satunya, anak yang kamu sangat inginkan, anak yang sedang kamu lucu-lucunya, kamu mau menyembelih anakmu. Di mana letak kasih sayangnya? Di mana letak sebagai orang tua kepada anak? Diprovokasi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil kerikil 7 dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Maka kita mengenal yang namanya jumratul ula. Nanti beda lagi manasik hajinya, nanti saya jelaskan. Jadi jumrah itu ada 3. Ada jumrah Aqabah, itu dilakukan pada hari ke-10. Itu jumrah Aqabah, itu nanti jumrah yang secara bersamaan dilakukan. Nah, kemudian setan lari terdiri. Nah, setan ini nggak pernah menyerang.
Datanglah kepada Siti Hajar. Maka Hajar, ini anak yang baru kamu lahirkan, anak yang baru kamu kasih sayang, sekarang kok harus disembelih, kamu kok tega? Coba bilang sama ikan. Nah, Siti Hajar sama punya iman yang kuat, maka ditimpuklah dengan 7 batu dengan ucapan Bismillah Allahu Akbar, maka dikenal oleh kita jumrah wusqa. Ya, maka kemudian enggak menyerah lagi nih si setan ini, datanglah kepada Ismail. Main, kamu kok mau-maunya disembelih? Wah, diprovokasi. Maka kemudian Ismail sama punya kekuatan yang sama, sabar, dan akhirnya ketiga-tiganya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar menimpuk daripada setan itu. Maka dikenal dengan jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah ini. Nah, dalam pelaksanaan kita haji, awal yang dilakukan pada setelah kita melakukan wukuf di Arafah, kemudian kembali ke Mina untuk jumrah atau jamrah. Maka proses jumrah yang dilakukan ketika tanggal 10 cuma sekali, yaitu jumrah Aqabah. Adapun jumrah yang lain tergantung nanti kita nafarnya nafar apa, nafar saula atau nafar sani. Apa itu nafar? Mabitnya kita. Mabitnya tanggal 11, 12 atau 11, 12, 13. Kalau hari ke-11 ke-12 di dalam tasyrik itu namanya sebut nafar ula. Tapi kalau nafar sani itu 3 hari, 11, 12, 13. Ya, yang sudah ada berangkat haji banyak kan? Kemarin begitu kan? Kalau kita kan mikot di Bir Ali ya, ya. Kemarin Bir Ali apa di Jeddah? Di Bir Ali. Itu gelombang 1. Gelombang berikutnya biasanya di Jeddah. Nanti untuk persiapan ihramnya nanti ada yang di Bir Ali-nya, kalau yang di Jeddah di pesawat bisa. Ketika melewati mikot itu nanti diinformasikan. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa berangkat bersama-sama minimal umroh lah ya, biar kita bisa merasakan bagaimana sesuatu wisata religi yang sangat luar biasa. Haji itu bukan gelar. Orang Malaysia nggak pakai haji, orang Arab juga nggak mau dibilang haji, tapi orang Indonesia aja yang bilang haji. Tapi nggak salah juga, karena itu perjuangannya nggak main-main. Kali sekarang 20 tahun lebih ya nunggu untuk kita bisa berangkat haji. Ya, persiapkan saja umroh nanti, mudah-mudahan. Umroh kan agak murah-murah ya, 30 juta, 35 sudah enak ya. Mudah-mudahan tiba-tiba Allah membukakan rezeki yang lapang untuk kita semua. Mudah-mudahan paling enggak majelis taklim Al-Furqan seluruhnya bisa berangkat umroh. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya adalah apapun yang diperintahkan Allah, jangan pernah kita melanggarnya. Laksanakan. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sebuah urusan kepada seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Coba saja, orang sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk kan? Kalau nggak bisa duduk, boleh sambil tiduran nggak? Kalau sambil tidur nggak bisa, sambil istirahat boleh nggak? Kalau udah nggak bisa istirahat apa namanya? Modal. Orang mati. Artinya apa? Allah tidak akan membebani. Contoh lagi, orang puasa, dia sakit, dia dalam perjalanan, boleh nggak berpuasa? Boleh ya? Ya. Ringan nggak? Apalagi coba, banyak kok hal-hal yang bisa. Orang zakat, kalau dia bukan orang yang muzaki, boleh nggak berzakat? Saya misalnya Idul Fitri, ya kan ada zakat fitrah. Tapi ada orang yang tidak memiliki apa-apa. Apakah dia harus paksa berzakat? Tidak, karena zakat itu bagi yang mampu. Jadi itu tadi. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, ayat lain mengatakan. Allah tidak menjadikan agama ini sulit untuk memberatkan kita, enggak. Justru agama ini menjadikan kita hidupnya teratur. Coba Bu, kalau nggak ada agama, apa jadinya? Kan agama itu tujuannya adalah memelihara harta. Kalau nggak ada agama, orang ngambil harta yang nggak kenal halal, nggak ada haram kan? Agama ngatur, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Coba kalau nggak ada agama hibdun nasl, menjaga turunan. Kalau kita nggak punya agama, zina di mana-mana. Anak ini nggak tahu bapaknya apa, kan begitu. Perempuan menjadi korban kan?
Kalau nggak ada agama, apa nasib perempuan coba? Maka alhamdulillah kita punya agama Islam yang mengangkat harkat martabat seluruh manusia, seluruh jenis, nggak laki-laki, nggak perempuan, dengan derajat yang sama. Tentu perannya berbeda. Derajatnya sama, peran yang berbeda. Kalau saya kadang-kadang iri sama ibu-ibu, sama perempuan, karena perempuan ini lahan ibadahnya lebih banyak daripada laki-laki. Serius. Tapi kalau kita sadar dan sabar, tapi kalau nggak sadar dan sabar, bawaannya emosi. Padahal perempuan, maaf, ibu-ibu terutama, ini lahan ibadahnya banyak dibandingkan para suami. Coba aja bandingkan untuk saya suami. Saya cuma nyari nafkah, habis datang ke rumah makan, ya, antar dapat hasil habis ceramah dari sini saya kasih ke istri, gitu kan? Tapi istri saya, ibu-ibu ini, udah nyiapin pakaian, nyetrikain, gosokin, nyiapin makanan, masak di dapur, di sumur, belum ntar malam di kasur, ya kan? Disiapin semuanya. Itu pahala bukan? Pahala bukan? Makanya Bu bersyukur ibu jadi perempuan, bersyukur ibu jadi ibu. Dan coba ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Ternyata yang diutamakan ibu sampai tiga kali. Ibumu baru bapakmu. Tuh luar biasa, agama Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan menjadi tinggi dan luar biasa. Tapi jebakannya juga tinggi, Bu. Hati-hati, Bu. Nusuk ini yang membahayakan. Kalimat-kalimat yang menyakiti suami, kalimat-kalimat yang membuat suami tersinggung bahkan tersakiti. Ya Allah, kalimat ini aja, Ma, bikin kopi, taruh tanggung, itu sudah jadi masalah. Hati-hati, itu sudah jadi masalah. Ya, kalau suaminya ikhlas, tidak ada masalah. Tapi kalau suaminya ngudul, potong gaji 100.000, itu repot urusan. Hati-hati. Oleh karenanya kita kembali ke sini. Yang paling penting yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar adalah apapun yang diperintahkan Allah maka kita kerjakan. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail, itu bagi mereka berdua sabiri, mereka sabar untuk menerimanya. Bahkan proses jumrah itu, proses penyembelihan itu diabadikan, ya Bu. Bahkan bukan hanya masalah itu, ketika Ismail kecil saja nggak ada air, bolak-balik antara Safa dan Marwah, sekarang merupakan sa'i, itu merupakan rukun haji, ya kan? Orang semua berebut untuk melakukan itu dan harus melakukan itu. Kalau rukun itu kalau nggak dilakukan kan batal. Beda sama wajib. Kalau jumroh itu kan kategorinya wajib. Nanti Bu kalau jumroh ambil batu, nggak perlu kena ke tembok, cukup masuk ke dalam hidungnya aja. Jadi ada 3 pilar. Jadi kalau ibu masuk pertama, sekarang kalau zaman saya belum bagus begitu tuh. Sekarang udah enak masuk. Nanti tinggal kalau tanggal 10-nya langsung ke ujung sono yang paling besar. Tapi udah dijadwal sih, nggak usah takut. Wah Ustaz, ini jutaan orang kumpul semua. Nggak ada jadwalnya. Udah terjadwal. Jadi nggak usah khawatir nanti berebut. Tinggal batu pun nanti disiapkan di Muzdalifah, kita nyari-nyari batu. Bahkan kalau orang Pakistan nyari-nyarinya sampai di Bukit Safa dan Marwah itu nyari-nyari kerikil. Ya, jadi kerikil yang disiapkan itu kalau kita misalnya nafar sani itu kita siapkan 70 batu kerikil. Kalau kita cuma 2 hari siapkan 49. Nggak banyak Bu, siapkan kantong nanti. Dari sekarang dari rumah udah siapin ya, mudah-mudahan tahun yang akan datang ada yang berangkat ya. Tulisin kloter Indonesia Harapan Baru. Tulisin begitu. Ya nanti kan tinggal ini Indonesia ini harapan baru. Gitu. Ya kita balik lagi. Nah itu yang harus kita lakukan adalah mari kita sama-sama. Apapun yang diperintahkan Allah, jangan pernah ngeluh, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan oleh kita dan upayakan. Ya Bu. Lalu kemudian setelah itu barulah kemudian ternyata Ismail tidak jadi disembelih, tetapi Ismail kemudian
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ayya Ibrahim, ketika sudah ikhlas dua-duanya dan Ibrahim Ismail sudah ditumpukan di batunya. Ibu pernah lihat yang beli kambing di situ? Kalau tahun yang lalu pas nyembelih ibu lihat nggak waktu kurban? Ada yang lihat ya? Itu sama seperti itu. Jadi pipinya di sebelah, ditutupin ke matanya, kupingnya, menggolok siap-siap itu. Tiba-tiba wa nadaina, wahai Ibrahim, jangan dulu, stop. Qad sadaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan perintahku yang hadir dalam mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya hal tersebut adalah najzil muhsinin, balasan yang baik untuk orang-orang yang beriman, orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang besar bagi keimanan wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kemudian digantilah Ismail dengan qibas. Kalau sekarang mau diganti dengan domba orang Indonesia, dengan kambing. Ya, kalau kambing di kita kecil-kecil ya. Kalau di kambing saya di Garut sono kambingnya gede-gede, kambing badot. Itu gede tinggi. Di kita jarang ya kambing tinggi-tinggi. Rata-rata kambingnya tergantung uangnya sih. Ya, nih kibas itu domba yang besar diganti oleh itu, dan kemudian keduanya atau ketiganya dalam keadaan wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Ibu-ibu sekalian, bahwa pelajaran untuk kita. Yang ketiga adalah yang tadi, yang pertama pelajarannya yakni bahwa kita berkomunikasi dengan anak kita harus komunikasi dari hati ke hati. Ya Bu, ibu punya anak, tolong dengan anak ini, aduh, apalagi anak-anak sekarang, dari hati ke hati. Kita ini jangan keras, jangan kasar, tapi tegas dan penuh dengan kasih sayang. Ingat Bu, Rasulullah aja kalau bukan karena kelemah lembutan daripada sikap dan perbuatannya, tentu orang-orang itu nggak bakal masuk Islam. Rasulullah itu sangat lembut, sehingga orang-orang kafir itu banyak yang masuk Islam karena kelembutan, karena akhlaknya. Mungkin ibu pernah dengar tuh Rasulullah diludahi tiap hari ya, tapi nggak pernah marah. Bahkan pernah juga Rasulullah memberikan makan tiap hari kepada seorang yang buta Yahudi, nggak pernah marah walaupun itu dicaci maki. Saya sangat benci kepada Muhammad, taunya yang nyuapin Nabi Muhammad kan begitu. Sampai akhirnya Nabi Muhammad wafat, baru tahu bahwa yang nyuapin adalah Nabi Muhammad. Itu jadi lemah lembut, tetapi juga jangan terlalu, maaf ya, karena kasih sayang kita biarin aja, anak-anak ada biarin aja, nggak boleh begitu. Tetap tegas tapi penuh dengan kasih sayang. Yang kedua adalah bahwa kita jadilah orang-orang yang berusaha sebaik-baiknya, atau dalam bahasa yang simpel, jadi orang yang bertakwa. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadilah kita orang-orang yang sabar. Ya Bu, sabar. Karena sabar ini adalah kunci kesuksesan dalam kehidupan kita. Dan sabar inilah yang jadi penolong kita menghadapi permasalahan hidup ini, Bu. Kalau kita nggak sabar, Bu, wah Allah, coba. Sekarang saya tanya, ibu punya pohon mangga di depan rumah. Itu pohon mangga belum matang, baru muda, ibu petik. Kira-kira itu pohon mangga bakal manis apa enggak? Enggak, masam. Paling yang didoyanin ibu hamil yang doyan. Mangga, buah ataupun sejenisnya, yang paling enak adalah yang matang di pohon. Maka yakinlah, mungkin ketika kita berdoa, ya Allah, saya kok sudah berdoa kepadamu ingin kaya ya Allah. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah ingin sukses ya Allah. Tapi kok belum juga. Ini warung gak laku-laku, ini kontrakan yang mesti pada kabur semua, ini rumah tangga kok ribut mulu. Saya padahal tiap hari minta kepadamu ya Allah, jadikanlah rumah tangga yang tenang, tentram, yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa ya Allah? Nah itulah fungsinya sabar. Kenapa sabar? Karena bukan hanya kita, Nabi itu, hampir seluruh Nabi itu ujiannya luar biasa. Ibu pernah dengar cerita kisah Nabi Ayub alaihissalam? Ya, siapa Nabi Ayub? Kemarin sudah saya ceritakan tentang bagaimana Nabi Ayub itu
Ya, Nabi Ayub yang diuji oleh Allah kaya, diuji oleh Allah miskin, diuji oleh Allah penyakitan, dilalui semuanya dengan baik. Nah, kita pun harus berusaha. Maka caranya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasshalah. Ternyata sabar itu dikangkaikan oleh Allah dengan sholat. Sholat itu apa? Doa kita, rendahkan hati kita, pasrahkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau ibu punya masalah, maka datangnya jangan ke orang-orang yang gak jelas. Ini kan banyak orang punya masalah, orang punya masalah, ibu-ibu ngobrolnya ke laki-laki, ke teman yang lawan jenis. Yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, jadi masalah baru, nambah masalah yang terjadi. Maka yang terbaik datang kepada Allah, datang kita, lepaskan. Makanya kenapa kita wudhu. Hakikat wudhu itu sebenarnya bukan hanya menyiramkan air kepada anggota yang menjadi rukun atau wajib atau bagian daripada yang mensahkan daripada wudhu itu. Wudhu itu meletakkan yang sini. Jadi ketika wudhu itu letakkan, hilangkan penyakit iri, dengki, benci, penyakit-penyakit yang dalam hati. Ketika wudhu lepaskan juga tuh. Jadi ketika kita berwudhu, misalnya diawalilah kita dengan membasuh telapak tangan. Maka jangan hanya melihat telapak tangan kita. Bayangkan bahwa tangan ini sudah banyak melakukan perbuatan dosa. Tangan ini mungkin pernah maaf, nempelin orang, pernah nyubit orang. Maka ketika wudhu itu lepaskan tuh perasaan-perasaan itu. Ya Allah, maaf ya Allah, saya sudah begini. Hadirkan itu dalam bayangan dan perasaan kita. Ketika kita membasuh, mengkumur-kumur, ya Bu, kumur-kumur walaupun bukan rukun wudhu. Ketika kumur-kumur, bayangkan bahwa lisan kita ini banyak ngomongin orang, banyak ngejelekin orang, banyak ngedengkiin orang. Maka dengan wudhu itu kita buang tuh. Kita usahakan kotoran-kotoran yang pernah lisan kita keluarkan itu. Ya Allah, saya ingin bersihkan. Nah, kemudian ketika kita mengusap wajah kita pun sama. Setiap gerakan-gerakan dalam wudhu hadirkan makna batiniahnya. Artinya sucikan, letakkan, tanggalkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Dalam jiwa yang sehat, insya Allah akan melahirkan badan yang sehat. Jadi saling sinkron. Gak hanya sekedar badannya sehat, jiwanya sehat. Banyak orang badan sehat, jiwanya gak sehat, ya kan? Maka agama kita dua-duanya berkaitan. Di dalam jiwa yang sehat, insya Allah akan melahirkan tubuh yang sehat. Karena ingat, jiwa yang sehat itu berpengaruh terhadap tubuh. Ini kalau orang punya masalah, tubuhnya ketahuan, mukanya ketahuan kalau orang banyak masalah. Iya, saya melihat gini aja nih orang, banyak masalah mukanya, banyak masalah yang berat maksudnya. Tapi kalau orang yang maaf, jiwanya plong, jiwanya tenang, itu beda, itu bisa terasa, ya Bu. Makanya saya lihat di sini ibu-ibu semuanya insya Allah udah bebas dari masalah, ya, insya Allah cerah. Lain mulai, paling enggak cahaya-cahaya yang mau kita ini. Mungkin ibu nggak bisa lihat bagaimana cahaya-cahaya yang ada di dalam lingkup ini. Ini malaikat lagi bersama kita. Malaikat bersama kita, senyum sama kita, karena kita berusaha mengagungkan Allah dengan taklim kita. Kita kembali, jadilah kita orang yang sabar dalam hidup ini, sabar menghadapi berbagai macam hal. Sabar itu kan terbagi tiga, ya. Sabar ketika kita ditimpa musibah. Kalau sabar ditimpa musibah mah itu biasa. Itu derajatnya cuma 300, sedikit. Tapi satu derajat ke derajat itu luasnya antara langit dan bumi. Jadi kalau kita sabar kena musibah itu biasa. Kata Allah, ada yang di atas sabar dalam ketaatan. Hati-hati, ketaatan ini perlu sabar. Orang sholat perlu sabar enggak? Orang ngaji perlu sabar enggak? Orang menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri perlu sabar enggak? Sabar. Kalau nggak sabar repot tuh. Banyak yang terjadi. Maaf, ini masalahnya maaf. Ada orang sholat, imamnya bacanya agak panjang. Panjang banget. Padahal agak panjang sebenarnya, karena ayatnya aja jarang didengar.
Orang dia dengarnya seumur-umur cuma kulhu, al-kafirun. Tiba-tiba imamnya bacanya dari awal sampai akhir berurutan. Padahal bacanya cuma satu lembar, satu gini. Paling cuma 4-5 ayat. Tapi karena ayat itu jarang didengar, kayaknya panjang banget loh. Ya Bu? Karena ayat itu nggak pernah didengar sama kita. Kalau ngaji doang gitu. Tapi kalau kita udah hafal dengan surat itu enak tuh. Coba ibu kalau dengar orang baca Al-Kahfi enak ya, karena sudah hafal. Orang baca Yasin kita bisa nebak, orang baca Tabarok juga nebak. Tapi kalau orang baca Al-Baqarah, nah ini masalahnya. Saya nggak pernah baca, jadi akhirnya panjang berasa. Nah sabar kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan orang yang sabar dalam fase ini diberikan 600 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan luasnya atau besarnya pahala itu dari permukaan bumi sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi adalah sabar menjauhi maksiat kepada Allah. Ini Bu yang berat. Jadi orang yang bersabar dalam menghadapi atau meninggalkan maksiat kepada Allah, Allah berikan derajat pahalanya 900. Dan jarak antara satu pahala dengan pahala itu 2 kali lipat jarak antara bumi dengan arsy ya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya Bu, yakin nggak? Dan ayat yang luar biasa, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya Allah akan membalas dengan sempurna orang yang bersabar menghadapi hidup dan kehidupan ini dengan pahala yang tidak ada batasnya. Makanya Bu, sabar itu nggak ada batasnya. Jadi kalau ada ungkapan sabar itu ada batasnya, itu salah. Sabar itu nggak ada batasnya. Batasnya sabar ketika kita sudah mati. Ketika kita ruh sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah akhir kesabaran kita. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan nyawa, diberikan sekarang hidup, maka berarti kita harus sabar. Maka insyaallah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kesimpulannya yang pertama, sebagai bekal untuk kita semua, yang pertama, mari kita sama-sama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang pertama, ya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kami, keluarga-keluarga kami yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Jadi ibu doakan itu. Dawakan dalam setiap batas sholat atau setiap kapanpun, doakan untuk meminta agar keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, diberikan undangan dari Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang atau di masa yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesempatan kita untuk bisa ziarah kepada makam Rasulullah SAW, berziarah kepada tempat yang sangat mulia yaitu Baitullah dan Masjid Nabawi. Maka doa yang biasa kita panjatkan, Allahumma rizqna, ya Allah berikanlah karuniakan kepada kami ziyarata baitikal mu'azzam, kalimat begitu, yaitu berikanlah kemampuan kami bisa berziarah kepada 2 al-bait yang diagungkan, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan bisa bertemu atau bisa melihat makam Rasulullah SAW. Itu doa kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk melaksanakan umrah wal haji di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, kesimpulannya adalah yuk kita sama-sama ketika kita menghadapi masalah, terutama dengan anak-anak kita, ya dengan suami kita juga sama, dengan siapapun, tentu kedepankanlah kasih sayang, jangan kedepankan emosi. Ya, ini yang banyak terjadi karena orang hawa nafsu yang dominan. Kan hawa nafsu ini bisa menghancurkan segalanya. Kalau orang udah kesetanan, itu orang alim udah jadi berubah menjadi orang yang sangat-sangat zalim. Banyak orang, maaf ya, kemarin orang itu sabar banget dilihat orang, tiba-tiba maaf membunuh, memutilasi, sampai begitu tuh. Kemarin itu orang baik,
tiba-tiba karena nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, dia menjadi orang-orang yang sangat-sangat sadis. Maka oleh karena itu, yuk kita sama-sama ketika kita ada masalah, maka kedepankanlah perasaan kasih sayang di antara sesama kita, terutama untuk anak-anak kita. Lalu yang keempat, mari kita sama-sama menjadi pribadi yang taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan satu perkara, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya, gitu. Kecuali ya uzur-uzur yang sakit. Artinya apapun yang diperintahkan Allah, ringan atau berat laksanakan kita sebatas kemampuan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah bersabarlah dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita dengan kesabaran dalam hidup dan hidup. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.